adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Mbak Arin berharap adik-adik baik-baik aja, sehat-sehat terus dan tetap semangat ya. Meskipun masih harus belajar di rumah. Gak apa-apa, yang penting kita masih bisa menerima ilmu dari Bapak Ibu Guru. Oke adik-adik, sama seperti pagi ini, kita harus tetap semangat untuk sekolah minggu, untuk memuji nama Tuhan. Biar makin semangat, Mbak Arin mengaji adik-adik untuk menyanyikan lagu Kudaki-daki. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Oke, Mbak Arin percaya nih adik-adik pasti tetap semangat dan akan terus semangat, ya kan? Oke, kita udah memuji nama Tuhan, tapi kita nggak boleh lupa kalau kita harus berdoa. Yuk kita berdoa bareng-bareng, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan sekolah minggu, kiranya Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, Mbak Karin mau cerita nih, sama kayak Mbak Lia minggu lalu. Mbak Karin senang banget ketika Mbak Karin menjadi guru sekolah minggu, karena Mbak Karin banyak banget menerima pelajaran baru, menerima banyak hal yang bisa Mbak Karin pelajari. Tapi Mbak Karin juga sempat nih merasa takut, grogi, bahkan nggak percaya diri. Mbak Karin takut kalau Mbak Karin ada salah ngomong ke adik-adik. Bahkan Mbak Karin takut kalau adik-adik nggak memperhatikan Mbak Karin. Rasanya gitu adik-adik, grogi, takut gitu. Nah, adik-adik pernah juga nggak sih merasakan grogi, takut, atau bahkan nggak percaya diri? Nah, Mbak Karin mau tanya nih ke salah satu teman kita, Dilon. Halo Dilon. Dilon, Mbak Karin mau tanya nih, Dilon pernah nggak merasakan grogi, takut, atau bahkan nggak percaya diri? Ya Mbak Karin, saya pernah punya pengalaman diminta Bu Guru untuk maju di depan kelas untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Awalnya saya takut dan grogi. Setelah saya berdoa, akhirnya saya memberanikan diri untuk maju ke depan kelas. Saya dapat bernyanyi dengan baik dan lancar. Sekian cerita saya Mbak Karin. Sampai jumpa, terima kasih, Tuhan memberkati. Dadah Mbak Karin. Wah, ternyata Dilon juga pernah merasakan hal yang sama ya. Hal yang pernah Mbak Karin rasakan, merasa grogi, takut, bahkan nggak percaya diri. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar salah satu tokoh Alkitab yang merasakan hal yang sama juga teman-teman. Yang merasakan hal di mana grogi, takut melakukan kesalahan, atau bahkan nggak percaya diri. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman, kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terima kasih
kasih Mbak Karin yang sudah memberikan pengantar untuk sekolah minggu kita hari ini. Nah, anak-anak, tadi lagu pengantar sebelum firman apa ya? Coba kita hayati kata-katanya sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Tuhan sayang padaku, sayang pada kita semua. Sekalipun kita merasa, aduh saya kok kecil, lemah. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan sungguh sayang pada kita. Nah, sekarang Pak Widi mau mengajak kita belajar dari Alkitab. Dari kitab Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan 17. Kalau yang belum bisa baca, nanti minta tolong sama papa mama ya untuk dibacakan. Nah, Pak Widi sekarang mau mengantar kita untuk belajar dari Alkitab dengan cara yang berbeda. Waktu kecil Pak Widi itu ingat ada satu tokoh yang Pak Widi sering belajar nonton TV di depan. Waktu itu TV-nya hanya ada TVRI. Di depan TV Pak Widi belajar dari orang ini. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu siapa tokoh itu? Namanya Pak Tino Sidin. Coba tanya sama papa mama atau Uti sama Kakung. Pasti tahu siapa Pak Tino Sidin. Sekarang Pak Widi mau pakai caranya Pak Tino Sidin. Pak Widi mau cerita dengan cara menggambar. Adik-adik sudah siap? Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan dengan cara menggambar. Nah, sekarang ikuti ya, Pak Widi menggambar. Yuk perhatikan. Nah, ini gambar pertama. Pak Widi gambar apa ya? Gambar anjing? Bukan. Gambar apa coba? Kalau ini temannya ada tanduknya. Nah, gambar kambing. Betul, kambing dan domba. Terus ini siapa? Ada orang yang menjaga kawanan kambing dan domba. Namanya apa, anak-anak? Namanya gembala. Ya, ada seorang gembala di Gunung Horeb. Dia pakai tongkat gembala untuk menjaga kawanan kambing dan domba selama mencari makan. Tetapi dia melihat sesuatu. Ada sesuatu. Apa ya yang dilihatnya di sana? Kok ada yang menyala-nyala? Tapi itu apa ya? Semak belukar. Nyalanya terang sekali. Tapi semak belukar itu tidak terbakar. Nah, siapa tokoh ini? Namanya Musa ketika di Gunung Horeb. Nah, ini gambar yang kedua. Kita perhatikan semak belukar yang menyala-nyala tetapi tidak terbakar itu besar sekali, sangat terang. Maka Musa mendekat dan di sana dia mendengar suara dari Allah yang mengutusnya. Tapi Musa ragu, siapa? Siapa yang mengutus aku? Lalu di sana terdengar suara, Asher. Itu tulisan Ibrani. Asher, yang artinya aku adalah aku. Aku pencipta semesta, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub mengutus kamu untuk pergi ke Mesir menghadap Raja Fir'aun, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan, gimana sih? Wong saya saja
melarikan diri dari Mesir ke Midian? Jawab Musa, bagaimana mungkin saya menghadap Raja Fir'aun untuk meminta bangsa Israel keluar dari Mesir? Sudahlah Tuhan, jangan saya. Saya ini bisa apa? Saya orang yang lemah, tidak bisa apa-apa. Tuhan ingin Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi Musa tidak percaya diri. Tugas itu berat sekali menghadapi kerajaan Mesir dengan pasukannya. Ini gambar yang ketiga. Musa ragu-ragu. Musa kan hanya seorang gembala yang melarikan diri. Punya apa dia? Mungkinkah menghadapi pasukan Mesir yang demikian banyak kalau mereka tidak mau membebaskan bangsa Israel? Nah, seorang gembala itu hanya punya apa, anak-anak? Hanya punya sesuatu yang selalu dibawa untuk mengembalakan domba, apa ya? Tongkat. Nah, tongkat Musa. Tuhan berkata, coba lemparkanlah tongkatmu itu ke tanah. Musa melemparkan tongkat itu ke tanah. Kenapa? Tuhan ingin memberi tanda peneguhan kepada Musa untuk tugas yang diberikan kepadanya. Apa yang terjadi ya? Yuk kita perhatikan lagi gambar yang keempat. Ini Musa. Ketika dia disuruh untuk melemparkan tongkatnya ke tanah oleh Tuhan, Musa memperhatikan apa yang terjadi. Ternyata setelah tongkat itu dilemparkan ke tanah, ada apa ya? Tongkat itu berubah jadi apa? Apa ini? Iya, ular. Ular adalah simbol yang penting bagi orang Mesir. Raja Mesir, Raja Fir'aun itu mahkotanya adalah lambangnya ular. Ular itu adalah lambang kekuasaan dewa di Mesir. Nah, ular ini dipakai Tuhan menjadi tanda bahwa kuasa Tuhan menyertai Musa. Ular ditakuti, tetapi Musa tidak perlu takut. Ular itu kalau Musa pegang lagi, maka ular itu pun akan kembali menjadi tongkat gembala seperti yang biasa Musa pegang. Satu lagi Tuhan meneguhkan Musa. Yuk kita perhatikan gambar berikutnya. Ini Musa. Musa sedang keheran-heranan. Kenapa? Karena Tuhan menyuruh Musa, coba masukkanlah tanganmu ke baju dan keluarkanlah. Setelah dikeluarkan, apa yang terjadi anak-anak? Wow, tangannya Musa jadi putih-putih. Tangannya Musa sakit kusta. Sakit kusta waktu itu adalah penyakit kutukan, tidak bisa disembuhkan. Wah, Musa jadi ketakutan, kok jadi sakit kusta? Tapi Tuhan bilang, coba masukkan kembali tanganmu ke dalam bajumu. Setelah dimasukkan kembali ke tangan bajunya, dikeluarkan, maka sembuhlah penyakit kusta. Tuhan meneguhkan dengan kuasanya, dan segala maut ataupun kutuk semua akan dikalahkan oleh Tuhan. Itu yang meneguhkan Musa. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, Musa masih ragu, Tuhan, aku kan melarikan diri ke tanah Midian karena aku takut sama tentara Mesir dan Raja Fir'aun. Aku hanya terbiasa berada di gunung-gunung yang sepi seperti ini sebagai gembala. Aku gak bisa bicara.
Tenang, lihatlah siapa itu yang datang. Coba perhatikan, ada yang datang. Oh, dia ternyata kakaknya Musa, si Harun. Harun ini dari Mesir datang ke tanah Median untuk bertemu dengan Musa. Harun ini kakaknya Musa yang pandai berbicara. Kalau Musa tidak berani berbicara, tidak pandai berbicara, Harun Tuhan pakai untuk mendampingi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, itulah penekuan-penekuan yang Tuhan berikan kepada Musa yang tadinya merasa tidak bisa berbicara, tidak bisa memimpin. Sampai nantinya Musa menjadi pemimpin besar sebuah bangsa, umat pilihan Allah, umat Israel. Musa lantang berbicara menyampaikan kehendak Allah kepada umatnya, sekalipun dia harus pertama-tama didampingi dulu oleh kakaknya Harun yang lebih pandai berbicara. Tuhan melengkapi dengan kuasa-kuasa seperti tanda-tanda mujizat, tongkat berubah menjadi ular, supaya orang tahu bukan hanya memandang Musa, tetapi memandang Allah lah yang maha kuasa, yang mengutus Musa, yang memampukan Musa. Sehingga umat Israel percaya kepada Allah dan ikut di dalam pimpinan Musa, di dalam tugas yang Tuhan berikan. Bangsa Israel akhirnya melihat Musa yang tadinya merasa tidak pandai berbicara itu menjadi pemimpin yang besar. Anak-anak, seperti cerita Musa hari ini. Musa yang merasa tidak bisa apa-apa, nggak berani, tidak punya kemampuan. Tapi ternyata Tuhan menolong, Tuhan memampukan. Jadi kalau anak-anak satu saat mendapatkan tugas yang rasanya berat, jangan ragu-ragu, Tuhan meneguhkan. Justru dengan tugas-tugas yang sulit itu, kita bisa belajar sesuatu yang baru. Kita semakin dimampukan. Begitu ya anak-anak ya. Nah, ada firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Bagus sekali firmannya. Kita dengarkan ya. Sekarang Dek Rasul mau membacakan untuk kita semua. Yuk kita dengarkan. Mari Rasul tolong dibacakan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih. Terima kasih Rasul yang sudah membacakan firman Tuhan yang bagus sekali untuk kita hayati hari ini. Sekali lagi ya, Pak Widi ingin mengajak kita, kalau kita mendapatkan tugas yang rasanya kok sukar, semangat kita jangan pernah pudar. Karena justru disitulah kita bisa belajar. Dan bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Nah, semangat selalu ya untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Supaya lebih semangat, kita bernyanyi sama-sama. Yuk. Bersama Tuhan, lakukan perkara besar bersama Tuhan. Tidak ada yang sukar bersama Tuhan. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Kita tutup dengan doa ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sekolah minggu hari ini, di mana kami boleh belajar bahwa setiap tugas-tugas yang sukar, justru di dalamnya Tuhan ingin kita belajar
karena selalu ada jalan keluar. Ajari kami untuk selalu semangat melakukan tugas kami, dan juga pimpinlah kami selalu dalam kehidupan kami, dalam berkat-Mu, bersama juga dengan orang tua kami, keluarga kami yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selesai sekolah minggu sampai di sini. Bye bye, bye bye. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Bye bye.